Bene Cantat Bis Orat adalah kalimat termasyhur dari uskup dan pujangga gereja Santo Agustinus dari Hippo. Kalimat ini berarti ia yang menyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Kalimat yang menggambarkan betapa pentingnya menyanyi dengan baik bagi kehidupan umat beriman. Menyanyi dengan baik dihayati sebagai pujian yang berkenan bagi Tuhan, melebihi sebuah doa. Atas dasar ini, terselenggaranya Palembang Choral Exhibition (PCE) ketiga ini, yang berupaya membangkitkan dan meningkatkan kemampuan menyanyi. Menyanyi adalah anugerah yang patut kita syukuri bersama. Menyanyi milik siapa saja, tak pandang agama, usia, ras atau suku, ujar Ketua Panitia Palembang Choral Exhibition ketiga yang juga sekaligus sebagai Ketua Colors Choir Palembang, Joanna Putri Adinda di sela kegiatan yang berlangsung, Sabtu tanggal 14 September tahun 2024. Menurut Joan, kegiatan berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 14 sampai 15 September tahun 2024 dipusatkan di Sekolah Kusuma Bangsa Jalan Haji Abdul Rozak 8 Ilir Timur 2 Kota Palembang. Palembang Choral Exhibition 2024 ketiga ini disebutkannya, diselenggarakan dengan kompetisi musik terutama paduan suara dan kelas workshop. Tujuan kami menggelar event ini untuk membantu menanamkan kebiasaan positif sejak dini berkompetisi dengan memberikan kesempatan para peserta untuk unjuk kemampuan dan pengalamannya dari proses latihan selama ini. Dari situ pula mereka mendapat feedback yang berharga dan mereka bisa melihat apa yang ada di luar lingkungan mereka selama ini. Dengan mengikuti kompetisi mereka pasti akan mempersiapkan diri, menambah disiplin latihan dan keluar dari zona nyaman mereka. Sehingga tingkat keterampilan mereka akan meningkat secara signifikan, dari mulai proses persiapan kompetisi yang dilakukan. Dalam kaitan dengan itu Colors Choir bekerja sama dengan LP3KD Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Palembang Choral Exhibition, pagelaran paduan suara. Kami juga disupport penuh oleh manajemen Sekolah Kusuma Bangsa Palembang, sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini, tambah Joan. Pada kesempatan ini Joan juga menjelaskan, Colors Choir sebagai salah satu paduan suara yang beranggotakan orang muda Katolik dan Kristen yang aktif di Kota Palembang khususnya di Keuskupan Agung Palembang. Secara rutin Colors Choir sering menyelenggarakan konser, pelayanan misa lintas paroki dan dekanat, juga pernah mengadakan pelayanan di Blessed Sacrament Singapura, dan beberapa tempat lainnya. Secara konsisten Colors Choir telah menyelenggarakan event pagelaran paduan suara Dekanat 1 Palembang yaitu PYCE 2008. Pada tahun 2013 PYCE secara resmi berganti nama menjadi PCE, Palembang Choral Exhibition. Menandai langkah baru dalam sejarah acara ini dan memperkuat identitas sebagai wadah utama bagi pertunjukan paduan suara di Palembang, menjadikan Palembang Choral Exhibition sebagai program tetap Colors Choir. Sejak didirikan, Colors Choir telah dilatih oleh beberapa pelatih, yaitu Dr. Elizabeth Laura, Lala Gozali, Mariadi Purba, Reni Sidarta, William Hoshigoro, Eko Darmadi, Filipus Budi Susanto, Albertus Wihananta, Andika Fodi Sinaga, Kristina Darmastuti, dan sekarang oleh Ivan Sinaga. Semua adalah pelatih-pelatih paduan suara yang bereputasi baik pada masanya di Palembang, tambahnya, seraya menegaskan bahwa lembaga yang dinaunginya adalah fokus pada paduan suara anak muda di Kota Palembang. Kita gabung jadi satu, nyanyi bareng, tidak saja pelayanan di gereja tapi di tempat umum. Dengan sekretariat di Granada Musical Studio, kita pada event ini ingin mempersembahkan sesuatu kepada masyarakat Sumsel yang selama ini sudah mensupport kami. Kami ingin menyumbangkan ilmu yang didapat dengan menggelar acara ini. Tujuan kegiatan ini adalah seni yang sifatnya universal dari paduan suara yang lintas sektoral, agama dan ras. Tujuan awal adalah pembinaan edukasi membuat mereka dapat ilmu dengan menyebarkan ilmu yang didapat karena peserta datang dari Jambi, Bengkulu, Lampung dan Sumsel, ujarnya. Diakuinya, selain bagian dari kontribusi anak muda, kegiatan ini momen cukup langka karena persiapan yang matang untuk mendatangkan juri baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, yaitu dari Australia.
Momen luar biasa, kata Joan seraya menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin organisasinya namun karena pandemi COVID sehingga pelaksanaan terakhir tahun 2015. Setelah itu baru sekarang kita gelar lagi dengan nama Palembang Choral Exhibition, kata Joan. Adapun kegiatan hari pertama, Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 berupa workshop vokal anak yang berlangsung dipimpin Justinus Roni Sugiarto bertempat di ruang serbaguna atas Perpus SMA Kusuma Bangsa Palembang. Gregorian oleh Gregorius Geral Pratomo untuk kajian repertoar yang dilaksanakan mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai sekitar pukul 12 dengan narasumber Dr. Andes Agastya Ramalistia MSM PhD. Selanjutnya, diteruskan dengan workshop kelas vokal dewasa dan conducting, serta pembagian sertifikat dan foto bersama. Agenda hari pertama ini juga akan dilanjutkan dengan hadirnya narasumber conducting dari Australia yaitu Mr. Omid Mohebzadeh yang akan berbagi ilmu mulai pukul 13.30 sampai dengan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang serbaguna SMA Kusuma Bangsa Palembang. Close vowel. E. Next. Oh, I'm sure. Close vowel. Vowel yang tertutup. E tadi ada di mana? Okay. You guys to take note of the breath. It's very important. Kalau lagunya pelan, kita bernafas dan mempersiapkannya juga harus pelan. Dan kalau lagunya cepat, nafasnya pun harus cepat. So we're gonna. I was thinking, just Media Sriwijaya. Oh ya, selamat datang Ibu. Vokal dan instrumennya saling dan di double juga, doubling sama. Dan ini tidak dinyanyikan pada periode Renaissance pertama karena konsep tentang ibadah itu harus yang tenang, yang khidmat, itu karena yang kedua teknik di Renaissance belum seperti ini. Ini zamannya Marquesi, pernah dengar Marquesi ya? Itu tokoh
salah satu ini. Dia yang menemukan teknik bernyanyi karismatik. Makanya kemudian periode barok bisa menuliskan seperti ini karena tekniknya sudah sangat simpel. Yang disebut dengan bel canto. Bernyanyi indah. Canto nyanyi ya. Bel dari bella, bel artinya indah. Beautiful singing. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Atau ada yang? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, klasik. Kalau kita lihat sisi aspek historik, apa yang muncul pada periode klasik? Revolusi apa? Industri. Revolusi industri kayak bilang apa yang berubah apa? Dari sistem lama bercocok tanam sekarang ke industri modern ya. Mesin, penggunaan mesin. Jadi peralatan pertanian yang dulu menggunakan tenaga manusia atau hewan sekarang diganti dengan mesin. Kemudian dulu kalau mau berpergian menggunakan kapal mendayung atau menggunakan layar, sekarang menggunakan tenaga uap. Ya, waktu itu belum sampai bahan bakar apa namanya pertamax gitu belum ada. Nah, akibatnya Palembang Korel. Yohana selaku ketua panitia event hari ini dan besok sebetulnya seperti apa, Yohan? Oh, hari ini sebetulnya itu untuk kelas ada beberapa kelas, kita ada 4-5 kelas. Itu ada vokal kelas, ada kajian repertoar, ada Gregorian, sama conducting class. Nah, tapi kalau untuk besok itu kita kompetisi paduan suara, Bu. Ada 5 kategori, ada mix kategori, ada folklore, ada anak, ada remaja, ada equal voice gitu. Ini kan event, sebetulnya kita dari apa sih nama lembaga kita sebagai penyelenggara? Oh, kita itu penyelenggara dari Colors Choir. Jadi Colors Choir itu komunitas paduan suara, Ibu. Jadi komunitas paduan suara anak-anak muda di Kota Palembang ini gitu. Gabung jadi satu, nyanyi bareng, juga pelayanan bareng di gereja, tapi juga sekarang pelayanan juga di tempat umum gitu. Sekretariatnya di mana, ya? Sekretariatnya ada di Jalan Padang Selasa, tepatnya di Granada Musika Studio. Nah, event hari ini sebetulnya apa sih benang merah yang ingin kita ambil? Sebetulnya garis besar dari tujuan acara ini kita lebih ke pengembangan sih, Bu. Jadi kan kita dari Colors Choir itu sudah banyak disupport oleh masyarakat Sumsel, juga umat gereja. Jadi kami kembalikan kembali ilmu-ilmu yang kami dapat ke masyarakat juga dalam bentuk kompetisi dan juga kelas-kelas tadi gitu sebenarnya, Bu. Sebetulnya paduan suara lintas agama, lintas semuanya lah ya, di mana yang namanya nyanyi atau paduan suara dibutuhkan di mana-mana. Sebetulnya itu tujuan kita supaya lebih memperluas jaringan ya. Iya, betul. Biar semua sebetulnya paduan suara seni yang sifatnya universal dan bisa merangkul semua orang gitu, nggak hanya kelompok tertentu atau agama tertentu aja. Nah, terus dari event ini pada ujung-ujungnya kita akan mencari apa sih? Mencari juara, terus selanjutnya mereka akan mendapatkan benefit apa setelah ini? Apakah akan diikutkan ke ajang nasional atau internasional, itu seperti apa? Oke. Benefit yang kita dapat sebetulnya bukan juaranya, karena tujuan awal kita pembinaan. Jadi sebetulnya kami itu tujuannya mengedukasi, membuat perwakilan mereka ini yang datang hadir ini bisa menyebarkan di daerahnya masing-masing, karena mereka yang datang ini juga dari Jambi, dari Bengkulu, dari Sumsel juga di luar kota Palembang. Nah, jadi harapannya mereka pulang dari sini itu bisa menyebarluaskan ilmu ini dari sini ke tempat mereka masing-masing. Lihat dari kontribusi selain sangat berharga juga mungkin kegiatan ini dalam tanda kutip mahal ya, maksudnya mahal dalam arti kata apa, Yohan? Langkakah diselenggarakan atau seperti apa? Iya, sebetulnya momen PCE ini cukup langka karena kita harus cari waktu, terus juga mendatangkan juri dari luar kota, bahkan dari luar negeri. Ini kan bukan sesuatu yang mudah ya sebetulnya dari kami penyelenggara. Jadi yaitu tadi harapannya dengan momen yang
luar biasa ini juga kasih impact yang luar biasa juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dari luar kota juga luar provinsi kita. Kalau yang dari luar negeri dari mana itu, Yon? Itu ada Mr. Omid, itu juri kita dan pemateri kita juga di conducting class, beliau itu dari Australia. Tadi melihat peserta itu tidak hanya anak-anak ya, juga ada dewasa ya. Betul, ada peserta. Total seluruh peserta? Peserta kompetisi itu ada 19 choir. Kalau kita ambil rata-rata 19 choir kali 30 orang. Terus kalau di kelas-kelas kita ada sekitar 200 peserta. Champion per kategori ada, Bu. Itu dapat plakat dan juga sertifikat penghargaan dan tanda tangan 4 juri. Itu dan juga champion of all competition. Jadi juara satu dari setiap kategori itu dapat uang tunai juga, dapat piagam penghargaan, juga dapat piala champion PCE. Ini untuk pertama kali, Wan, atau sudah setiap tahun rutin atau seperti apa? Sebenarnya kegiatan ini tuh adalah program rutin dari Colors Choir, Bu. Tapi kemarin itu terhambat oleh COVID. Terakhir itu di tahun 2015. Kemudian kita adakan lagi di tahun ini. Jadi sudah cukup lama jedanya. Dulu itu sudah sekitar 3 kali dilakukan. Yang ini yang keempat sebetulnya, tapi dengan nama Palembang Choral Exhibition. Palembang Choral Exhibition-nya itu yang ketiga.